Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekonstruksi sejarah Islam Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi pemikiran dan tindakan setiap tokoh di daerahnya. Terlebih lagi, daerah-daerah di mana suatu kerajaan Islam telah berdiri dan berjaya pada masanya. Di antara tokoh tersebut, hampir dipastikan terdapat seorang tokoh yang mempunyai keutamaan dan pengaruh kuat bagi masyarakatnya. Sekedar menyebut beberapa contoh tokoh tersebut adalah Abdur Rauf As-Singkili di Aceh tahun 1615 sampai tahun 1693, Sultan Agung di Yogyakarta, dulu Kesultanan Mataram, tahun 1613 sampai tahun 1645, dan Syarif Hidayatullah di Cirebon tahun 1479 sampai tahun 1568. Era Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, dapat dikatakan sebagai era kemasan Golden Age perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum Syarif Hidayatullah, Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana tahun 1447 sampai tahun 1479, merupakan rintisan pemerintahan berdasarkan asas Islam, dan setelah Syarif Hidayatullah, pengaruh para penguasa Cirebon masih berlindung di balik kebesaran nama Syarif Hidayatullah. Salah satu di antara kontribusi Syarif Hidayatullah adalah bahwa ia menjadi salah seorang Dewan Wali Songo di Jawa. Syarif Hidayatullah mendapatkan tugas berdakwah di Cirebon, Jawa Barat, Banten, dan Sunda Kelapa, Jakarta. Tugas itu dirumuskan sebagai berikut: Kanjeng susuhunan ing Gunung Jati ing Cirebon, amewahi donga hakalian mantra, utawi parasat miwah jajampi utawi amewahi dadamelipun tiang babat wana. Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. Perbedaan lain dengan para wali songo ialah bahwa Syarif Hidayatullah selain sebagai ulama juga umara, yaitu sultan di Cirebon. Berbagai bukti kejayaan kepemimpinannya antara lain Masjid Merah Panjunan plus 1480, dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa 1500. Dari berbagai sumber tertulis diketahui bahwa pada masa Syarif Hidayatullah peradaban Islam di Cirebon mencapai masa kejayaannya. Sejarah kejayaan peradaban Islam di Cirebon pada era Syarif Hidayatullah tahun 1479 sampai tahun 1568, menunjukkan bukti-bukti sejarah peradaban tersebut sebagai bukti kejayaan peradaban Islam di Cirebon, serta mengungkapkan pengaruh Syarif Hidayatullah terhadap perkembangan dakwah Islam di Jawa. Syarif Hidayatullah yang lebih populer dengan nama Sunan Gunung Jati itu bukan sekedar tokoh legenda, mitos, atau semacamnya, tetapi bagian dari tokoh historis dan fakta sosial melalui rekonstruksi historis peradaban Islam Nusantara, terutama di Cirebon pada tahun-tahun 1479 sampai tahun 1568. Naskah Sejarah Mertasinga, Purwaka Caruban Nagari dan Nagara Kereta Bumi ceritakan sejarah tentang Sunan Gunung Jati. Menarik untuk diungkap siapa sebenarnya Sunan Gunung Jati, sosok yang telah berhasil menyebarkan Islam di Tatar Pasundan, Jawa Barat. Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo, menuliskan siapa Sunan Gunung Jati sesungguhnya. Dalam bukunya Agus Sunyoto secara detail menuliskan tentang silsilah Sunan Gunung Jati. Berikut silsilah yang kami kutip dari Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto. Sunan Gunung Jati adalah salah satu keturunan dari Bani Hashim, keturunan Bani Ismail, yang berkuasa di Ismailiyah. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syekh Syarif Hidayatullah dan memiliki adik kandung Syarif Nurullah. Sejarah panjang tentang Sunan Gunung Jati dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah keturunan dari Syarif Hud yang menikahi Nyi Mas Rara Santang. Kisah pernikahan ibu dari Sunan Gunung Jati Nyi Mas Rara Santang dengan Syarif Hud tertulis pada naskah Nagara Kereta Bumi. Syarif Hud yang merupakan raja dari Bani Ismailiyah, dan Bani Ismailiyah merupakan salah satu negeri Mesir yang wilayahnya mencapai Palestina, kediaman Bani Israel.
Syarif Hud kemudian menikahi Nyai Rara Santang, yang kemudian berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Dari pernikahan ini Nyimas Rara Santang memiliki putra Syarif Hidayatullah dan adik kandungnya Syarif Nurullah. Kisah perjalanan Nyimas Rara Santang ini dipaparkan secara detail dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari. Dalam naskah Nagara Kereta Bumi yang menjadi rujukan Serat Purwaka Caruban Nagari, tidak ada perbedaan dalam penuturan sejarah tentang silsilah Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, memiliki orang tua yang berasal dari daerah Mesir, tepatnya di Ismailiyah yang berkuasa atas Bani Israel di Palestina. Raja Mesir sendiri memiliki adik yang menjadi Mahapati bernama Ungka Jutra dan dipanggil Pangeran Ongkah. Nama Ungka Jutra ini menjadi nama yang aneh sebab nama ini sama sekali bukan berasal dari bahasa Arab tetapi lebih dekat dengan nama Yahudi. Setelah 2 tahun melahirkan Syarif Hidayatullah, Nyimas Rara Santang dikisahkan melahirkan lagi seorang putra yang diberi nama Syarif Nurullah. Tidak lama sesudah itu, suaminya, Syarif Abdullah wafat dan kedudukannya sebagai raja digantikan oleh adiknya yang bernama Ongkah. Berdasar sumber sejarah wali, Nagara Kereta Bumi, Serat Purwaka Caruban Nagari, Sajarah Banten Ronte Rante, dan Sojarah Banten. Diketahui bahwa Syarif Hidayatullah yang masyhur disebut Sunan Gunung Jati itu leluhurnya berasal dari Mesir. Sunan Gunung Jati adalah putra dari Sultan Hud, Raja Bani Israel merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Zainal Kabir. Zainal Kabir merupakan keturunan dari Imam Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Fatimah binti Muhammad. Itulah silsilah Sunan Gunung Jati yang nasabnya sambung hingga ke Rasulullah. Silsilah nasab Sunan Gunung Jati ini ditulis menurut naskah Purwacaraka Nagari yang bersumber dari naskah Nagara Kereta Bumi. Sedangkan dari jalur ibu Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari seorang raja besar di Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang menikahi Nyimas Subang Larang memiliki 3 putra yaitu 1. Pangeran Walang Sungsang, 2. Nyimas Rara Santang, 3. Raden Kian Santang. Dan dari Nyimas Rara Santang inilah Sunan Gunung Jati dilahirkan, dan ia adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.